Hai Anika, guys di sini. Setelah kemarin Sades mengeluarkan gaming mechanical keyboard yang namanya adalah Sades Kunai 3-in-1 wireless koneksinya, harganya menurut saya gila, ini murah banget. Sades ngeluarin lagi harga yang lebih murah yang namanya adalah Sades Tenga. Kayaknya bagian marketing atau bagian developernya Sades ini lagi suka wibu ya. Karena kemarin mereka udah ngeluarin Sades yang juga namanya itu bernuansa Jepang, Sades Kunai. Sekarang ngeluarin lagi Sades Tenga. Yang kalau misalkan saya research di Google artinya Tenga itu adalah dunia. Namanya berat banget. Kalau kalian nggak percaya, coba aja kalian timbang bumi ya, pasti berat banget. Sades Kunai kemarin dibanderol dengan harga 749.000. Keyboard 65% yang memiliki 3-in-1 wireless connection, bisa bluetooth, bisa dongle, dan bisa pakai kabel. Sades Tenga ini dibanderol dengan harga yang lebih murah, harganya 515.000. Kenapa kok harganya bisa lebih murah? Langsung aja kita unboxing. Untuk packagingnya menurut saya yang sekarang nggak terlalu norak ya, lebih simple, lebih elegan juga, nggak terlalu banyak logo atau selling point. Dan di sini ada tulisannya SK871 yang berarti dia memiliki 71 tombol. Terus di bagian belakangnya ada beberapa spesifikasi, jadi dia masih pakai single ya koneksinya, pakai detachable Type-C, nggak bisa Bluetooth atau dongle seperti Kunai. Terus untuk switchnya dia pakai Otemu, dia bisa hot swappable. Wow, bisa hot swappable dengan 3 atau 5 pin. Jadi universal, terus keyboardnya juga udah full anti ghosting, ada RGB modenya. Untuk RGB modenya ini dia bisa sampai 14 mode. Kabelnya panjangnya 1,5 mm dan keycapnya, gila. 500.000 keycapnya udah ABS double injection, nanti kita lihat. Terus dia juga punya software, beratnya itu 610 gram dengan dimensinya itu ini, kalian bisa baca sendiri. Dan dia memiliki 2 switch, yaitu red dan juga brown. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Di dalam boxnya ada box lagi. Di box keduanya ini ada gambar mechanical gaming keyboardnya yang full RGB ya. Dia milih fotonya itu yang pas nyala banget. Terus di bagian belakang, nah kalau misalkan kalian pengen ngafalin fungsi FN key-nya, di sini udah ada ya. Karena biasanya tiap brand itu memiliki beda shortcut, beda function juga. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Dengan harga 515.000 ini kita dapat apa aja? Yang jelas pertama ada keyboardnya sendiri, terus ada buku manual yang kecil aja segini, mungkin ini ngeprintnya cuma 200 atau 400 perak. Terus juga ada switch puller dan juga ada keycap puller dan juga ada kabel Type-C yang detachable. Sayangnya walaupun dia detachable nggak bisa wireless ya koneksinya, harus pakai kabel. Tapi karena dia nggak 3-in-1 wireless koneksinya, nggak seperti Sades Kunai, makanya harganya bisa lebih murah. Nah untuk perbandingan, Sades Kunai ini 65 dan untuk Sades Tenga itu 71. Kira-kira dimensinya segini. Jadi dia kayak ditambahi satu row di sini dengan ada beberapa tombol tambahan seperti pause, terus juga del, insert, dan lain-lain. Nah kalau untuk Sades yang sekarang jujur saya suka ya, nggak kayak dulu. Dulu itu kayak pemilihan fontnya itu menurut saya agak norak. Maaf ya Sades ya, tapi memang menurut saya kayak terlalu dipaksakan untuk menjadi gaming. Cuman yang sekarang baik di Tenga atau di Kunai itu pemilihan fontnya lebih simple, nggak dipaksakan untuk gaming. Toh dia juga udah double shot dan double shotnya ini pakai font transparan. Contohnya kalau si Sades Kunai ini saya nyalakan, untuk RGB-nya itu akan tembus ke fontnya. Mungkin kita harus matikan dulu lightingnya biar terlihat dengan jelas ya. Nah, jadi kalau kalian lihat, nah itu kayak hurufnya ini semuanya ngikuti RGB-nya. Karena fontnya ini transparan dan dia pakai double shot. Jadi apa itu double shot? Karena kalau double shot itu untuk fontnya ini dia nggak di print. Jadi dia di molding dan akan tembus sampai bawah. Jadi kalau misalkan keycapnya ini tipis ya untuk escape-nya ini fontnya ini juga ikut tipis. Jadi walaupun dia dipakai lama, untuk fontnya ini nggak gampang pudar seperti di PBT. Dan untuk keycap yang PBT karena dia di print, jadi biasanya ya bisanya itu untuk tinta hitam atau putih. Tapi kalau double shot bisa warna, bisa transparan juga seperti ini. Kalau saya pribadi suka yang transparan. Kenapa? Karena ketika RGB-nya nyala, tombolnya ikut nyala. Jadi kesannya kayak walaupun ini kalau mati dia minimalis banget, tapi kalau nyala ya bisa seperti ini. Jadi huruf-hurufnya itu bisa ikutan nyala. Nah, jadi seperti ini ya kalau misalkan RGB-nya nyala. Ini flicker karena shutter speed kamera saya aja yang kurang rendah. Tapi kalau dilihat pakai mata nggak flicker-flicker seperti ini. Nah jadi kalau kalian lihat untuk fontnya ini dia bakalan tembus. Dan kalau saya sih suka ya yang kayak gini-gini. Karena kesannya itu kayak nyatu gitu dengan RGB-nya. Dan baik Sades Tenga atau Kunai mereka memiliki fitur yang namanya hot swappable. Makanya di dalam paket pembeliannya ini ada switch
pullernya. Jadi kalau misalkan suatu saat switchnya ini nggak responsif atau udah rusak, kalian bisa ganti. Atau mungkin suatu saat kalian bosen karena untuk Sades Tenga ini pakai red switch, terus kalian pengen pakai Gateron yang yellow dari Sades Kunai, itu bisa. Dan ini sudah saya coba, saya pindah switchnya si Sades Kunai ke Sades Tenga, itu bisa. Kalau untuk karakter switchnya beda-beda sih ya. Kalau misalkan saya pribadi, dulu saya suka yang blue clicky karena biasanya saya gunakan untuk bikin script, dia lebih enteng. Tapi sekarang saya lebih suka untuk switch yang yellow karena dia enteng tapi agak satisfying gitu ketika diketik. Jadi kalau saya pribadi antara kunai atau Tenga, saya pilih kunai karena entah kenapa walaupun dia lebih berat, tapi menurut saya lebih nyaman aja. Sementara kalau untuk red Otemu-nya di Sades Tenga ini, dia agak berat tapi kurang clicky gitu. Cuman sekali lagi kalau masalah switch itu preferensi masing-masing. Mungkin ada yang suka red, ada yang suka blue, atau yang suka minjem, nggak dibalik-balikin. Terus kalau kita ngomongin lifespan, karena dia Otemu red, jadi lifespan-nya itu sekitar 10 juta klik. Kalau misalkan kalian tanya berapa tahun 10 juta klik itu, saya juga kurang paham, tergantung pemakaian juga. Dan walaupun harganya bisa dibilang BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita dengan 500.000, tapi dia memiliki software juga. Jadi kita bisa custom untuk tombol makro di software, bisa custom RGB juga, dan ada pilihan untuk custom menu yang lain juga. Cuman karena harganya 500.000, jadi ya memang ada beberapa part yang dipangkas biar murah. Contohnya ada keycap untuk spasi. Jadi tombol spasinya ini kayak kurang solid, kalau ditekan itu juga agak kurang stabil dikit. Tombol enternya pun juga, shift juga, pokoknya tombol-tombol yang dia lebih lebar, dia kayak kurang solid gitu. Terus dia juga sama seperti Sades Kunai, jadi dia nggak memiliki kickstand untuk adjustmentnya. Jadi adjustmentnya ya kayak semacam dibikin aja bentuknya ini nggak rata, kayak semacam ergonomik. Tapi di Sades Kunai itu menurut saya udah lumayan pegel kalau misalkan saya gunakan untuk ngetik lama. Kenapa? Karena dia nggak ada armrestnya, nggak ada kickstandnya. Jadi kalau misalkan ada kickstandnya kan itu kayak semacam ada gap di bagian armrest ketika kita ngetik. Tapi karena dia nggak ada, jadi menurut saya sih sisakan budget untuk beli armrest. Karena banyak yang saya lihat di beberapa marketplace itu juga banyak banget yang beli armrest. Karena kalau nggak ada armrestnya, tangan kita itu kayak gantung. Jadi kalau bikin script itu lumayan pegel dan lebih pegel di Sades Tenga ketimbang Sades Kunai. Karena secara dimensi untuk Sades Kunai dan Sades Tenga ini lebih tinggi Sades Tenga. Jadi lebih pegel rasanya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Sades Tenga SK871. 71 key yang menurut saya sekarang Sades menurut saya ya udah improve banget karena desain layout fontnya ini saya suka. Terus double shot keycapnya itu dibikin transparan yang bisa senada dengan RGB-nya jadi kayak tembus. Terus yang sekarang juga udah ada tombol function untuk media. Jadi buat kalian yang suka play atau pause tinggal klik aja FN dan juga beberapa tombol medianya. Kekurangannya kalau dibandingkan dengan Sades Kunai, dia masih single connectionnya jadi pakai kabel aja. Cuman kalau saya pribadi disuruh milih, saya akan memilih Sades Kunai dengan 3-in-1 wireless connectionnya. Karena dengan 749 ini 500.000. Kalau buat saya pribadi ya bukannya sombong, tapi menurut saya 200.000 itu selisihnya nggak banyak-banyak banget. Tapi biasanya untuk orang yang cari keyboard di harga 300, 500 atau 700 dengan selisih 200.000, di range harga ini lumayan banyak. Dan kebutuhan saya juga kadang pakai iPad, terus kadang saya gunakan untuk remote TV, jadi Bluetooth-nya kepake banget. Cuman kalau kalian memang pakainya pakai kabel aja untuk ngegame, ya nggak guna juga untuk 3-in-1 wireless connection-nya ini. Jadi disesuaikan aja dengan budget dan juga kebutuhan masing-masing. Tapi intinya dengan harga 500.000 kalau saya cari di marketplace pakai Otemu Red Switch masih oke lah harganya. Tapi kekurangannya itu tadi ya, kalian harus sisakan budget untuk beli armrest biar nggak gegantung karena pegel banget kalau ngetik di layout yang setinggi ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoleksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.